Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang kami hormati Bapak Dr. Jazminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Khairul Umam selaku Kaprodi di Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari, dan tidak lupa juga yang saya hormati Ibu Laili Masrurah MPDI selaku DPA atau dosen pembimbing kami di kelas 4B di Universitas Hasyim Asy'ari. Selanjutnya tidak lupa juga yakni Bapak Dr. Kiai Haji Hanifuddin selaku selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Dan yang tidak lupa juga yang saya hormati yakni kedua orang tua saya. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana pembelajaran media dalam proses pembelajaran. Nah, jadi penyusunan rencana pemanfaatan media dalam proses pembelajaran di sini. Nah, di sini ya. Ini adalah dosen peta imajinasi saya. Oke. Di sini kami tulis banyak sekali. Oke. Jadi penyusunan rencana pemanfaatan media dalam proses pembelajaran di sini itu mulai produknya itu ada makalah, misalkan ada skenario PBM dan ada bahan presentasi. Nah, yang pertama itu makalah, di mana makalah ini itu terdiri dari covernya, mulai dari cover, kata pengantar, terus daftar isi, terus bab-babnya mulai dari bab 1, bab 2 dan bab 3, kadang ada juga daftar pustaka dan lainnya. Nah, untuk skenario PBM atau sering kita sebut PBM itu dinamakan juga atau dalam istilahnya kepanjangannya itu pemahaman, bacaan dan menulis. Pemahaman dan bacaan menulis. Ini adalah PBM. Dari skenario PBM di sini atau pemahaman, bacaan dan menulis di sini mulai dari kelas dan semester misalkan, terus SK dan KD. Terus tujuan daripada PBM tersebut pemahaman, bacaan dan menulis tujuannya. Lalu materinya. Setelah kita tahu materinya, lalu kita juga harus tahu metode yang pas dari materi tersebut. Nah, setelah kita mempunyai metode yang pas, nah disinilah ada media. Media apa yang akan kita gunakan. Setelah kita menggunakan media tersebut, maka setelah itu baru kita melakukan evaluasi. Nah, dari langkah-langkah pemahaman, bacaan dan menulis tadi, mulai dari tujuan PBM, terus kita menentukan kelas atau semesternya, terus materi kita kuasai. Di samping itu juga metodenya kita sesuaikan dengan materi yang sudah ada. Nah, setelah itu kita gunakan media apa yang pas. Nah, media apa yang pas dari materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini adalah skenario atau langkah-langkah dari pemahaman, bacaan dan menulis di sini. Nah, setelahnya ada produk yang ketiga adalah bahan presentasi, di mana bahan presentasi di sini kita meliputi ada pengertiannya. Terus ada jadi jenis-jenisnya juga, terus ada juga karakteristik juga, terus ada juga kelebihan dan kekurangan daripada bahan presentasi di sini. Nah, ada juga contoh-contoh medianya. Nah, lalu daripada sistem makalah yang saya kemukakan tadi, yang saya jelaskan tadi. Nah, sistem makalah ini, sistematikanya itu mulai dari bab 1 itu berisi tentang pendahuluan, di mana pendahuluan di sini ada latar belakangnya, terus ada juga rumusan masalahnya, ada juga tujuan daripada penelitiannya. Nah, tujuan penelitian ini itu menjawab dari rumusan masalah yang ada pada bab 1 tersebut. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya, terus mengetahui rumusan masalahnya, terus ada masalahnya, lalu kita menjawab mengenai tujuan penelitian. Nah, kita lanjut ke bab 2, itu isinya adalah pembahasan, di mana
pembahasan di sini akan disesuaikan dengan rumusan masalah atau tujuan dari penelitian tersebut. Oke. Nah, setelah kita selesai dari bab 2 ini, sudah menyelesai pembahasan dari mulai dari rumusan masalahnya, permasalahan-permasalahan yang ada, lalu kita jawab dari tujuan masalah di bab 3, tujuan dari penelitian tersebut. Nah, lalu kita sudah selesaikan. Nah, baru kita pindah ke bab 3-nya, yakni penutupnya. Di mana penutup ini meliputi ada kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan ini harus sesuai dengan apa yang tertera di rumusan masalah di bab 1 tadi. Nah, lalu sarannya itu tergantung daripada pembacanya. Oke. Nah, yang melengkapi pelengkapan daripada sistematika makalah ini mulai dari covernya, terus kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, lampiran, dan juga riwayat hidup. Ini adalah pelengkapan daripada sistematika penulisan makalah. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.